Ada bayi, lucu ya. Hari ini Lause mau cerita yang ada hubungannya sama bayi. Apa ya? Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus pernah jadi bayi loh. Kan kita peringati setiap hari Natal, ya kan? Nah, tapi hari berganti hari, tahun berganti tahun, Tuhan Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat dewasa? Tuhan Yesus nggak hanya diam aja, tapi Tuhan Yesus pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan melakukan pekerjaan Allah. Apa itu ya Lause? Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tapi Tuhan Yesus bisa. Contohnya, yang buta bisa melihat, yang lumpuh saat itu bisa berjalan. Tuhan juga bisa mengubah air menjadi anggur. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Bukan itu aja, tapi Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Dan selain melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, Tuhan Yesus berkhotbah untuk mengenalkan kerajaan Allah dan mengajak kita ke surga. Begitu banyak orang yang ingin mendengar khotbah dan cerita dari Tuhan Yesus, termasuk salah seorang pemuka agama Yahudi. Siapakah dia? Ada seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di surga. Yesus berkata, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung, karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tapi Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus pun berkata, roh itu seperti angin yang tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari surga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa, kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi raja. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus dibaptis dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan surga. Tahu nggak kalian, kenapa kok Nikodemus itu memerlukan Yesus untuk menyelamatkannya? Karena Nikodemus berdosa, sama seperti kita. Kita juga perlu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita karena kita berdosa. Adik-adik, seberapapun kerasnya kita berusaha, tapi kita tidak bisa mentaati Allah secara sempurna. Mengapa? Karena kita adalah manusia yang lemah dan berdosa.
Dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita butuh penolong, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu apa ya, Lause? Ingat tadi cerita yang tadi tentang Nikodemus? Dilahirkan kembali adalah Tuhan, Roh Kudus itu memberikan kita hati yang baru untuk percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh dan bertekad untuk taat kepada Allah. Ingat ya, jadi dilahirkan kembali adalah memiliki hati yang baru untuk percaya kepada Yesus dan bertekad untuk taat kepada Allah. Lause harap setelah ini adik-adik bisa menuliskan di selembar kertas apa itu dilahirkan kembali. Nah, setelah itu boleh kalian foto, kirim di grup masing-masing, dan jangan dibuang. Tapi kertas ini masukkan ke dalam Alkitab kalian supaya saat kalian baca Alkitab kalian ingat, oh, aku ini harus dilahirkan kembali. Kita akan membaca sebuah ayat. Kamu harus dilahirkan kembali. Ikuti Lause ya. Kamu harus dilahirkan kembali. Sekali lagi, kamu harus dilahirkan kembali karena Yesus datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Bisa sama-sama ikuti Lause? 1, 2, 3. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali karena Yesus datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Nah, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang kelahiran baru. Walaupun kami masih kecil Tuhan, dan kami belum terlalu memahami bagaimana lahir baru itu, tapi kami mau Tuhan, untuk Tuhan mengganti hati kami menjadi hati yang baru, hati yang percaya kepada Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Dan kami juga mau bertekad untuk taat kepada Tuhan, taat kepada wakil Tuhan di dunia, yaitu orang tua kami, taat kepada wakil Tuhan yang ada di sekolah, yaitu guru kami. Dan kami mau melakukannya dengan baik karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.